Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bersama saya Marsha dan rekan-rekan saya Intan, Gina, Amalia, dan Syara. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak sampah terhadap pemanasan global serta cara menanggulanginya. Sebelumnya kita telah belajar kalau sampah yang menumpuk itu menghasilkan gas metana dan gas karbon dioksida sehingga merusak lapisan atmosfer dan terjadilah pemanasan global. Pada tahun 2021, dunia telah menghasilkan sekitar 139 juta metrik ton sampah sekali pakai. Dan di Indonesia sendiri, pada tahun 2023 telah menghasilkan sampah sekitar 17,9 juta ton sampah. Dan diperkirakan pada tahun 2040 sampah di dunia sekitar 1,3 miliar ton. Kebayang nggak sih pada tahun 2040 dunia akan sepanas apa? Makanya perlunya ada kesadaran dari kita sendiri untuk ikut serta dalam mengurangi sampah. Di sini saya Marsha Agustin akan menjelaskan tentang sampah kain. Sampah kain atau limbah tekstil merupakan sampah yang dihasilkan dari hasil sisa produksi pakaian, dan sampah ini merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan tidak dapat dikompos. Tetapi sampah ini dapat didaur ulang menjadi produk yang berguna. Biasanya sampah kain terjadi karena adanya fast fashion, yaitu desain pakaian yang bergerak cepat dari catwalk menuju toko untuk memanfaatkan tren. Jadi para brand-brand itu mengeluarkan banyak pakaian yang sedang tren, namun dari pakaian itu menghasilkan sampah kain yang sangat banyak sehingga dapat mencemari lingkungan, yaitu mengalirkan sumber air, mencemari sungai, dan membuat dampak pada pemanasan global. Namun karena sampah kain dapat didaur ulang, di sini saya memanfaatkannya untuk menjadi dompet. Caranya mudah. Yang pertama, cuci dulu kainnya, kemudian potong pola sesuai yang diinginkan. Habis itu dijahit atau enggak ditempel dan dihias. Kemudian jadilah dompet ini. Sampah yang akan saya olah yaitu sampah yang terbuat dari kaleng. Jadi kaleng itu sampah yang dapat membuat terjadinya pemanasan global. Sampah yang berasal dari aktivitas penduduk di perkotaan sangat besar jumlahnya dan diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca atau GRK yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, cara mengatasinya adalah dengan mendaur ulang ataupun mengolahnya menjadi kerajinan tangan atau barang yang berguna. Di sini saya akan mengolah sampah kaleng itu menjadi tempat penyimpanan seperti ini. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada kaleng bekas, yang kedua ada kertas karton, selanjutnya ada cat pilox, selanjutnya ada gunting, lem, dan yang terakhir ada kain flanel sebagai alasnya. Untuk langkah-langkah atau cara pembuatannya adalah yang pertama, pilok seluruh permukaan kaleng. Lalu yang kedua, gunting karton sebesar 2 x 4 cm. Yang ketiga, tempel karton yang sudah dipotong ke permukaan kaleng. Lalu yang terakhir adalah tutup bagian alas menggunakan kain flanel yang sudah dipotong. Botol kaca bisa didaur ulang menjadi vas bunga, gelas, atau lampu hias. Di sini saya membuat vas bunga. Bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat vas bunga yaitu
botol kaca, tali rami, dan juga lem tembak. Kenapa botol kaca bisa menyebabkan pemanasan global? Karena botol kaca memerlukan lebih banyak sumber daya dan energi untuk memproduksinya. Pembuatan kaca melibatkan penambangan bahan mentah seperti pasir silika dan domilit yang bila terhirup dapat menyebabkan kondisi paru-paru silikosis. Suhu tinggi juga diperlukan untuk melelehkan bahan ini, sebuah proses yang sebagian besarnya menggunakan bahan bakar fosil. Selama produksi, kaca itu sendiri melepaskan karbon dioksida. Kesimpulannya adalah sampah botol kaca bisa menjadi karya yang lebih berguna. Kesimpulannya adalah sampah botol kaca bisa didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya adalah vas bunga bisa dijadikan sebagai hiasan di meja belajar. Kenapa sih sampah kardus itu bisa menjadi memicu pemanasan global? Karena sampah kardus itu salah satu jenis limbah padat yang semakin meningkat akibat mengkonsumsi barang kemasan sehari-hari, dan proses produksinya itu membutuhkan sumber daya alam yang besar, termasuk penebangan pohon dan penggunaan energi, serta penguraiannya itu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan lamanya. Dan jika pembuangan kardus ini tidak terkelola dengan baik, bisa menyebabkan pencemaran air, udara, serta memicu pemanasan global. Bagaimana sih cara menanggulanginya? Nah, salah satu cara menanggulanginya itu dengan membuat kerajinan tangan. Contohnya seperti yang saya buat ini tempat penyimpanan barang-barang kecil. Nah, alat dan bahannya apa saja sih dan bagaimana cara membuatnya? Alat dan bahannya itu ada penggaris, ada lem tembak, ada cutter, dan ada gunting. Di sini ada karton dan ada kardus bekas. Nah, itu bahannya. Dan cara membuatnya itu kita tinggal potong kardusnya, bagian atas dan bawah itu 22 kali 10 cm, dan bagian belakangnya itu 22 kali 9 cm. Nah, untuk bagian samping kanan dan samping kirinya itu 9 kali 10 cm, dan untuk bagian depannya 12,8 kali 7 cm. Nah, lalu kita balutan dengan karton. Lalu kita gulung-gulung ke atas kartonnya menjadi 6 bagian gulungan, dan kita tempel masing-masing 3 di atas dan di bawah. Nah, lalu ininya kita slotkan kepada slot yang pertama ini, dan ini yang slot yang kedua agar tidak bertabrakan. Lalu kita lem pinggirannya seperti ini. Nah, lalu kita beri hiasan sedikit agar terlihat lebih lucu. Dan begitu pembuatannya. Kesimpulannya adalah sampah limbah kardus bekas itu dapat dimanfaatkan menjadi produk yang berfaedah dan bernilai ekonomis. Juga proses pengolahan sampah itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan sampah yang tidak terkelola dengan baik agar mengurangi pencemaran dan mengurangi resiko pemanasan global. Saat ini di sekitar kita sampah plastik masih banyak, sedangkan sampah plastik itu sendiri sangat sulit terurai, yang dimana kita harus membakarnya untuk memusnahkan sampah plastik. Sedangkan jika kita terus-terusan membakar sampah plastik, karbon dioksida yang dihasilkan akan semakin meningkat, serta bisa menyebabkan lapisan atmosfer di bumi semakin menipis, dan terjadilah pemanasan global. Untuk itu, cara mencegahnya yaitu kita bisa dengan mendaur ulang sampah plastik dan menghasilkan barang-barang yang berguna seperti gantungan kunci. Gantungan kunci seperti ini berawal dari botol plastik. Nah, cara membuatnya yaitu pertama, siapkan alat dan bahannya, yaitu ada botol plastik, gunting, korek api dan lilin, cat, dan kuas. Nah, kemudian pertama-tama botol plastik ini dibentuk kelopak bunga atau daun seperti ini. Kemudian
lalu dibentuk dan dipanaskan sehingga menghasilkan bentuk yang menarik. Dan terakhir, hias dengan menggunakan cat akrilik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari tugas kami yaitu pemanasan global dapat dicegah dan diminimalisir dengan cara mendaur ulang sampah-sampah yang ada di sekitar kita dan menghasilkan barang-barang yang berguna dan bermanfaat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.